Gua Kecamatan Sagulung. Hebat, hebat, hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. HUT Akbar ke-15 tingkat Kota Batam. Mari kita sukseskan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati rekan kami dari Kemenang Ismail. Ya, kami hormati beberapa para penyuluh fungsional dan ASN, ibu-ibu BKMT, Permata yang hadir, pimpinan ormas Islam se-Kecamatan Sagulung. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaliknya kejadian berhubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengawali kegiatan kita, mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama membaca Ummul Quran Al-Azim Al-Fatihah. Selanjutnya Bapak Ibu sebelum kita dengarkan sekapur siri dari Bapak Awal, kami pengantar barangkali pertama mengucapkan terima kasih kepada Papua beserta dengan guru yang hadir atas kesediaan waktu tempat yang telah diberikan kepada kami. Kami menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah rutinitas program dari Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam berkunjung ke setiap kecamatan dalam rangka ada namanya monitoring, ada namanya evaluasi, ada namanya yang lain. Intinya adalah silaturahmi dengan seluruh pimpinan ormas Islam di kecamatan. Ini sudah yang keempat ini. Kecamatan Sagulung kami datangi untuk bersilaturahmi dengan seluruh pimpinan ormas Islam yang ada di kecamatan masing-masing, sekaligus bertemu dengan para pengurus BKMT dan Permata sekecamatan. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus akan kita laksanakan dan kita ingin mendapatkan nanti barangkali ada hal-hal terbaru, informasi-informasi yang perlu kita update dan untuk kita tindak lanjut bersama. Sebelumnya kami mau berterima kasih kepada seluruh pimpinan ormas Islam, para penyuluh dan BKMT Permata yang telah membantu kawan, telah membantu Kementerian Agama dalam hal ini terkait dengan pembinaan dan syiar agama Islam di kecamatan masing-masing. Dan selanjutnya nanti juga kita ada beberapa hal yang akan disampaikan, sengaja ikut Bapak Haji Hamdanis karena memang terakhir nanti kita sedikit sosialisasi awal terkait dengan rencana pelaksanaan Haul Akbar, karena Haul Akbar sudah dibentuk kepanitiaan dan insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024 bertempat di Masjid Sultan 25 di Masjid Sultan ya, 12 Januari 2025 di Masjid Sultan tetap dilaksanakan di sana. Mungkin nanti terakhir kita akan mengadakan sosialisasi awal kan. Mudah-mudahan dari awal kita sudah sosialisasikan untuk sama-sama mulai bergerak di majelis masing-masing. Itu mungkin pengantar dari kami. Selanjutnya kita dengarkan sekapur siri dari Bapak Kepala Kantor Kecamatan Sagulung kepada Bapak Mulia Yesari untuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbistrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, dan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sesi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak Kiai Haji Muhammad Yahya SPMJ. Kemudian yang saya hormati staf jajaran Bimbingan Islam Pak Ismail dan Pak Asin. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Pertama Kecamatan Galak Pak Yamdanis SPMJ, dan selanjutnya Ketua Ormas Islam hadir bersama kita, Ketua DMI, kemudian
ini ya. Dan semua yang hadir. Selanjutnya penyuluh PNS dan P3K, hadir juga pimpinan pondok pesantren An-Nikmah Pak Kiai Trianto yang juga merupakan bagian dari Kementerian Agama. Yang kami hormati Ketua BKMT Permata se-Kecamatan Sagung. Kayaknya sudah mau pilih semuanya. Silakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama hadir dalam rangka mengikuti kegiatan pembinaan dari Bimas Islam kantor Kementerian Kota Batam. Yang intinya tadi Pak Rizky bilang bahwa ini adalah kegiatan silaturahim sekaligus pembinaan serta sosialisasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. Salah satunya tadi disampaikan oleh beliau rencana kegiatan Haul Akbar tingkat Kota Batam tahun 2025. Tentu kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah juga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak akan banyak ceritanya karena di sini kita akan menerima ujangan, bimbingan dan arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Tentu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada beliau di tengah-tengah kesibukannya berkenan mengeluarkan waktu hadir bersama kita, dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bisa hadir di tempat kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan, keberkahan kepada kita semua dan keluarga kita. Mungkin itu sebagai sekapur sirih Pak Resden. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Muhammad Sabulung. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari Kasih Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam kepada Pak Kiai Muhammad Mesarium. Waktu sempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berkah ini kita masih diberikan bersama-sama Papua pimpinan Mas. Semoga acara ini dari awal ke akhir memberikan manfaat terutama bagi pimpinan umat, manfaat Salam dari Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sama sampai kami sampaikan salam dari Bapak Kemenang, dari beliau yang hadir dengan acara di Kempo. Saya mau salam hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Papua kami sampaikan bahwa terkait tentang kinerja di Kementerian Agama Kota Batam, berarti sekarang sudah alhamdulillah kita dinilai oleh Menpan RB ya. Betul Menteri Pendayaan Aparatur Negara sudah datang menilai kinerja di Kementerian Agama. Nah, terkait yang kedua, Papua kami sampaikan mudah ke depan kita bisa menjadi lebih anfa'linas Permata Salim, bahwa mereka meminta kepada kita bagaimana mengurangi angka perceraian yang semakin tinggi di Kota Batam.
perlu strategi, perlu analisa, perlu kerjasama. Ya, karena rata-rata angka perjalanan kita di angka 2000 lebih ke atas tahun. Berarti kalau 2000 kali 2 berarti ada 4000, kali anaknya 2 saja berarti ada 8000 bermasalah, belum lagi masalah lagi dengan menantu, mertua, teman. Jadi ini juga menjadi kurang kondusifnya kehidupan ketahanan dalam keluarga. Langkah-langkah apa yang dibuat oleh puak-puak penyuluh dalam ketahanan keluarga ini? Yang sudah dibuat puak-puak, terima kasih. Pranikah, urus, berun, ya udah ya. Majlis taklim. Tapi perlu langkah-langkah konkret lagi bahwa sama penyuluh kita Pak Sekari. Jadi gimana langkah-langkah strategisnya? Jadi dia minta begini, misalnya desa Gulung, ambil RT atau RW yang kecil lah, yang mana gitu. Nah sebelumnya situ misalnya angka pemberdayaan tinggi, tapi setelah masuk penyuluh, pengurus, BKMT, bermata sama-sama ketua DMI, IP, BMB, kemudian DPI dan segala macam, sehingga setelah bina itu dalam 2-3 bulan atau setahun ada perubahannya. Jadi before, jadi sebelumnya dan sesudahnya itu ada perubahan. Jadi perubahan itu yang diminta. Jadi kita kan selama ini sudah berjalan juga. Nah, misalnya Anehma dulu sebelum ada Anehma, kampung itu luar biasa, banyak penjahatnya, banyak pencurinya, apa namanya, terkucilkan, terpencil. Setelah ada, jadilah perkembangannya itu bisa saja diambil sampel itu. Wah, jadi ada tidak foto-foto baik sebelum masih zaman kita dulu di sana, foto-foto before dan afternya, sebelum dan sesudahnya. Jadi dia ibu KMT Permata pengajian gitu-gitu juga. Sebelum ibu masuk pengajian juga KMT Permata, begitu ibu masuk, sebelumnya orang tak mau ngaji, kok jadi ngaji. Sebelum dia ibu 52, kok jadi 50. Itu dia analisa, nggak bisa lagi sekarang kerjanya main apa namanya, ya udah masuk turun udah selesai. Jadi kita mampu menggambarkan sebelum dan sesudah dan harapan kita. Jadi orang yang ada ini kami minta laporan dengan Pak Puak. Kira-kira daerah mana yang Pak Puak tuju? Nah, di Pak Puak. Kami nggak tahu kan daerah mana. Tapi dilihat sebelum dan sesudahnya dan indikatornya. Kalau bisa kerjasama dengan perguruan tinggi atau apa, kita ada menganalisa bahwa kampung ini, RT ini perlunya ini. Memang mestinya nggak pernah ada pengajian. Ya kan ada khidmat tiap minggu itu. Yang kedua, nah jadi zikirnya masuk dalam ketahanan mentalnya. Kemudian ekonominya masuk, UPZ-nya masuk, membantu dalam ekonominya. Nah, kemudian masjidnya belum terukur, ada kiblatnya, masuk di MI-nya. Anak-anak sekolahnya putus sekolah, masuk Pak Yainya, Nima. Jadi dia nggak bisa lagi, makanya kita dianggap pekerja itu jelas terarah terukur. Makanya dicontohkan seperti misalnya dulu di daerah tempat itu dulu belum masuk pesantren, banyak kejahatan, pencurian, gelap. Semenjak ada pesantren, ya Allah, sebelum nanti saya digambarkan. Jadi nanti kami minta bahwa ini jadi inovasi puasa Gulung. Karena kita ini kan buah percontohan. Jadi buah yang dinominasikan menjadi buah revitalisasi. Jadi dia berfungsi bagi masyarakat terhadap kinerja yang dampaknya betul-betul anfa'ulinnas. Tapi kita kerja sama-sama bareng-bareng. Nanti Bapak ya, kami tolong ya. Serah Bapak yang mana? Pertama. Yang kedua, Papua ini ada Pak D juga, Pak
Bismillah. Dari konsultasi PP4 di sini, saya tak sebut PP4 lah, konsultasi keluarga aja lah, dan keluarga karena PP4 kan sudah ada masa berlakunya, sudah. Ini berapa kasus yang masuk di sini Pak? Kasus. Misalnya datang, ada tak ruangannya, ketemu dengan Pak Yai yang berasa ketemu dengan Pak Penghulu atau penyuluh, atau Pak Siregar. Dari sekian tahun itu berapa kasus yang Bapak damaikan? Terus rata-rata kasusnya apa? Kanomi ke, KDRT ke, selingkuh ke. Terus permasalahannya bagaimana solusinya mengatasi? Ya kan rata-rata ini kita kan dua kan ketahanan keluarga kita. Kalau keluarganya nggak tahan, bagaimana masyarakat yang bertahan? Sekarang siapa yang nangan di sini Pak? Yang konsultasi keluarga, terutama ada orang punya masalah. Ya harus ke penghulu juga Pak. Penghulu. Oh, ini berarti perlu difungsikan kembali Pak. Ada buku registrasinya, ada nomor, nama, tanggal, hari konsultasi, solusi permasalahan. Itu mungkin didamaikan atau apa? Nanti dianalisa. Inilah menjadi tolak ukur untuk revitalisasi. Nanti Pak Kua tunjuk aja beberapa orang secara teknis, di analisis. Di sini sebelum dia langsung ke PA tuh ke Kua dulu. Kalau ada problem permasalahan rumah tangga, biasanya ke Kua dulu. Ada juga ya langsung Pak, ada juga yang ke. Rata-rata per bulan berapa kasus yang masuk ke sini, yang masuk konsultasi? Nah, jadi ada analisa. Jadi ya tolong Ibu BKMT Permata ya. Jadi kalau nanti Ibu ada problem masalah apa, sampaikan. Ya banyak kira Bapak Ibu nasihatin secara keagamaan, arahkan ke kantor Ibu. Biar kita banyak menghakam menengahnya. Jadi jangan pernah nanti jadi kompor kita. Ya caranya aja lah, memang saya lihat suamimu tak jelas, ngopi aja di sana. Ada nggak jadi, nggak jadi lah. Kita nggak jadi. Jadi kita sebagai tokoh agama masyarakat, kemanapun kita beri dia rahmatan lil alamin. Dia berikan dia pengajian yang menyejukkan. Jangan misalnya nggak ada yang sempurna, pasti ada lah kita kekurangannya. Tapi ingat ya, suami itu baik, bertanggung jawab, terus dikasih motivasi. Jadi inilah yang kemarin kita di Bimas dikejar dari Menteri Aparatur Negara itu dalam kinerja peningkatan ketahanan keluarga, terutama konsultasi pelayanan publik. Ini Pak Kua kami nanti juga akan sampaikan semua Kua begitu. Dan terakhir nanti tolong Pak Yayam Danis ini juga meningkatkan ketahanan keluarga, masyarakat, terutama berdoa kepada Allah terkait orang tua kita semua. Ya, ingat jasa mereka, Allahu Akbar. Targetnya Pak Yayam Danis berapa? Nah, beliau bagian pengerahan massa. Targetnya berapa? Dan macam mana? Karena kita tuan rumah Pak Yayam Danis. Kemarin sudah disampaikan ke Pak Yayam Danis, kalau Bengkong kemarin 7.000 ya Pak Yayam Danis ya. Kemudian Batam Kota belum ya? Sudah bertongkar 4.000 ya, 6.000. Kupang direkam 7. Kita pulang sebanyak-banyaknya lah orang tua, biar dimudahkan oleh Allah semua. Kita sama kita kirim doa setahun sekali orang tua kita rame-rame. Mudah-mudahan beliau semua bapak ibu kita, keluarga kita, anak saudara-saudara kita, kaum muslimat umat Muhammad, dapatkan kuburnya, ampunkan dosanya. Jadi nanti terakhir itu kita minta masukan dari tokoh-tokoh agama kita di sini, apa sih sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi di Sabulu ini. Kira-kira bagaimana strategi kita untuk menyelesaikan sama-sama. Kalau sama-sama ini jadi ringan. Nah, silakan Pak Yayam Danis. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin ada dulu sosialisasi dari Pak Haji Hamdanis terkait dengan haul akbar. Nanti setelah itu baru kita dialog pada Pak Haji Hamdanis untuk tempat di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillahi ala ni'ami. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak rekan saya yang kali ini hadir Pak Kiai Ilham sebagai kasih umat Islam, Pak Ketua Kecamatan Sabulung, Bapak-bapak Ketua Ormas se-Kecamatan Sabulung, Guru Permata dan pengurus Al-Hikmah Kecamatan Sabulung hadir. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bukan mewakili kaum agalam, karena kalau kaum agalam yang saya Sabulung kuasa kaum agalam pula yang ngatur kuasa Sabulung kata mungkin. Tapi sebagai panitia haul akbar yang ke-15, insyaallah kita sudah sepakat rapat panitia akan kita laksanakan pada tanggal 12 Januari 2025. Masih ada waktu 1 tahun. Beberapa bulan ke depan insyaallah. Saya yakin dan percaya pada saat ini kita tidak akan sosialisasi karena Permata, penyuluh ormas Islam, apalagi pengurus masjid besar Kecamatan Sabulung ya, yang hadir juga pada hari ini adalah pelaku sejarah untuk melaksanakan manaqib kubro yang ada di Kecamatan Sabulung ini. Namun pada kesempatan ini kita perlu penguatan untuk pelaksanaan haul akbar. Kenapa demikian? Karena memang ketika kita berbicara sosialisasi atau mungkin penguatan di sini, baik dari seluruh penyuluh ormas Islam Permata yang hadir pada kesempatan ini, tentunya sering terjadi miskomunikasi dengan ketua-ketua taklim yang ada di Permata. Kenapa? Karena mungkin barangkali tidak semuanya informasi itu sampai. Nah, mumpung sekarang masih ada waktu, tentunya kami dari panitia haul akbar tentunya siap untuk lebih fokus lagi nanti masing-masing kelurahan, masing-masing Permata tentunya bekerja sama ya, membangun komitmen ini dengan pertama penyuluh yang ada di wilayahnya seperti Bu Os di Sungai Lenggok bersama dengan Pak Ali Marus ya, Pak Ali Marus. Kemudian tentunya ada dengan Pak Imamnya, imam masjid yang ada di kelurahan itu. Nah, kapan nanti ini bisa dikumpulkan ya, beserta dengan ketua-ketua taklim yang ada. Nah, seperti itu juga Sungai Langkai, ya kan? Sungai Langkai dengan Pak Yananya, ya kan? Sebelum kota, pokoknya dengan Pak Sofian Surinya, ya kayak Besi dengan Pak siapa namanya? Pak Masum ya. Nah, jadi selama ini terkesan ya Permata saja. Nah, sehingga ya kita kadang-kadang tidak bisa memadukan antara pengurus masjid, imam masjid, PMB dan unsur-unsur yang lainnya. Nah, sehingga kadang-kadang kita juga terjadi penyebaran undangan sekaligus pom doa, maka muncul timbang bidik ya. Satu sudah menyerahkan, ya 3 sampai kepada yang bersangkutan, satunya tak ada yang nyetor. Kenapa? Karena terlalu banyak pom doanya ya, dari si A, dari si B kepada satu orang. Untuk itu tentunya nanti setelah pilkada ya,
setelah pilkada sehingga tidak ada beban antara ini dan itunya. Bulan Desember awal Pak kasih ya. Nah kita coba Permata A berkolaborasi dengan komponen yang ada di kelurahannya. Kita siap untuk turun dengan seluruh ketua-ketua taklim yang ada di wilayah itu di masjid mana kita laksanakan. Kita perlu sama-sama berjuang untuk Haul Akbar yang ke-15 ini. Ya, harapan kita karena Sagulung merupakan tuan rumah. Yang kemarin itu 2 tahun berturut-turut jumlahnya 20.000 ya, 20.000. Tapi yang banyak hadir adalah golongan ibu-ibu. Nah, jadi mungkin kita harus satukan unsurnya mulai dari sekolah, ya kan? Kita akan upayakan nanti kan Pak Kasih akan jumpa dengan kepala dinas juga menyampaikan bahwa anak-anak SMP harus hadir tapi didampingi oleh orang tuanya. Ini akan lebih memfokuskan kita untuk menggalang jemaah bisa hadir ke Masjid Sultan tersebut. Contoh di SMP 44, ya kan, jumlah siswanya yang luar biasa, ya, dengan orang tuanya menurut saya itu sudah bisa menjadi patokan bagi Kecamatan Sagulung. Mungkin sedikit saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan kita sepakat bahwa siapa yang hadir dalam kesempatan ini, semua yang hadir, ya. Hari ini boleh ditanya satu-satu. Mungkin kakek yang keempat ada yang tahu kita. Ya. Yang pertama, kakek yang pertama mungkin tahu namanya. Kakek kedua, ya mungkin tahu tapi mungkin nama panggilannya saja tinggal lagi. Apalagi kakek ketiga, kakek keempat dan lain sebagainya. Nah, kita yakin dan percaya bahwa mereka pendahulu kita yang memperjuangkan kita, ya, yakin membutuhkan uluran doa dari anak cucunya. Tapi kalau seandainya kita sudah tidak tahu namanya, ya bagaimana ya orang-orang tua kita dapat kiriman doa dari anak cucunya. Sementara kita semuanya berharap nanti di yaumil mizan, di yaumil sirat akan mengharapkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Maka ya kita berharap bertemu dengan Rasulullah. Apakah Rasulullah itu mau ketemu dengan kita kalau seandainya kita tidak memperjuangkan ya majlis-majlis yang Rasulullah gembira di dalamnya. Majlis yang gembira di dalamnya tak lain dan tak bukan tentunya majlis taklim, ya, majlis istighosah, majlis maulid, dan majlis selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu mari sama-sama kita berjuang sekecil apapun pengorbanan kita, ya, kontribusi kita untuk acara itu mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita dapat ditemui oleh Rasulullah SAW saat kita membutuhkan pertolongan dan syafaat dari beliau. Itu mungkin ketua PKMT ada ya, wakil sekretaris ya, Bu Mis, kira-kira untuk Kecamatan Sagulung ini sebagai tuan rumah, ya, sebagai tuan rumah selama ini kita tetapkan. Tapi saya berharap dari Kecamatan Sagulung, dari tokoh-tokoh, dari ormas yang ada, berapa kesepakatan kita untuk Haul Akbar yang ke-15 ini, jemaah yang akan kita kerahkan untuk ke Masjid Sultan. Mungkin barangkali kita dari Bu Mis kira-kira gimana sebagai sekretaris PKMT. Waktu yang diberikan untuk estimasi jamaah Kecamatan Sagulung kalau diglobalkan dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak, kemungkinan per kelurahan bisa mencapai 3.000. Jadi kalau kita kalkulasikan kali 6 berarti 18.000. Kemarin sempat 20 ya. Artinya ya harus dikuatkan lagi sosialisasinya ke bawah. Baik. Terima kasih Bu Mes. Jadi kita sepakat Pak bahwa Kecamatan Sagulung akan mengirimkan jemaahnya 18.000.
berarti masing-masing kelurahan 3.000 jemaah ya, karena ada 6 kelurahan. Mungkin mohon bantuan nanti dari Ketua Pengurus Arema Pak Sofian, Bu Danina sebagai bendahara ya, dan juga harapan kita semua pioner-pioner dari Samira. Dari Samira kiranya yang mampu untuk menggerakkan jemaat ya, dan kita berharap Pak Sri Arif dengan Pak Rahmat ya, Pak Rahmat Regal sebagai penyuluh agama fungsional yang ada di sini, serta beliau Pak Kiai ya, Pak Ketua Itim ya, mudah-mudahan hari ini dapat kita wujudkan, dan silakan nanti buat jadwal Kumis kirimkan ke panitia besar untuk jadwal sosialisasi perbuatan di kelurahan masing-masing. Mungkin barangkali ini Pak, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati dan seluruh yang Islam dari Mentab selaku Ketua Jemaah Batam, Muslim, Pak Yusril dan Pak Yadi dan Pak Ustaz Danis, Bapak Ibu Mas yang hormat kami. Untuk terkait mengenai hal penyuluh ini memang alhamdulillah rasakan karena untuk waktu masyarakat ini penyuluh. Rata-rata penyuluh kan kadang ustaz imam masjid, jadi kerjanya itu hampir 24 jam. Dari urusan melahirkan sampai urusan kesurupan bisa ustaz. Ini juga ya. Kami terkait hal yang baru ini mungkin dengan Pak laporkan juga mengenai hal tentang masalah malam ini. Jadi malam ini ada yang waktu ini yang perlu kami datang ini dari Juampang. Kemarin kami buat sertifikat dengan datangkan Papua, yaitu dulu pernah Islam, nikah lagi, murtad lagi, setelah murtad Islam lagi. Setelah ini pas nikah, ya minta nikah pula ya, nikahnya sudah nikah, murtad lagi. Faktor yang paling menyedihkan itu ketidaktanggungjawaban seorang suaminya. Awalnya yang setelah menikah itu yoyo. Sekarang ini kita kan pasti ke Ustaz nih. Ustaz kan nggak bisa juga secara langsung ngasih materi gitu kan, kita secara finansial gitu kan, ya. Nah sekarang ini sedikit Ustaz gimana ya, kontrakan pun membayar. Kalau saya kalau balik lagi non muslim, saya nggak enak ini katanya gitu ya. Soalnya hal ekonomi yang faktornya atas. Yang kedua, kami juga ada, walaupun bukan diwayatkan di bulan Batu Wajib, terus saya tugas saja di bulan Batu Wajib. Ada seorang wali murid kami yang kerjanya di pondok sekitar itulah, Tanjung Ucang itulah, paham Pak Haji Kandis, bukan pelanggan kami. Itu Tuhan juga sama. Jadi sekarang ini kendala, kok mau ini ya Ustaz, maka seperti kami juga tetap sekolah minta ditutup bayaran. Walaupun kami dari mana kerjanya dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Kalau itu tak kerja malam, tak kerja majlis, tak kerja apa. Berlaisan aja sehingga cuman yang dari hal segitu seperti itu. Nah ini pun juga faktor ekonomi. Sekarang ini untuk pelajari ekonomi ini apakah kita penyuluh pencerahan kas atau sumbangan masukan atau juga biar tidak apa putus asa dia dengan yang tadi yang mau alam pendapat dia masuk Islam. Yang sebagai dalam ekonomi kembali lagi ke agama udah satu kali murtad, 2 kali murtad lagi nanti 3 kali murtad masih penting pajak umur dia. Ya, itu faktornya hal masalah ekonomi. Baik, terima kasih. Kota Batam dan juga seluruh Bapak Ibu yang hadir. Kami di sini sebelumnya mewakili dari IPIM Setempat 10 karena ketua IPIM lagi kurang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami di sini bukan mengatasnamakan IPIM, akan tapi kami kebetulan
tinggal di Simpang Barelang, tepatnya di Masjid Al-Amin. Jadi yang kadang menjadi pertanyaan kami adalah kami bukan juga termasuk penyuluh ataupun apa yang lainnya. Ya kami khotib rumah di khotib masjid di Masjid Al-Amin. Jadi mungkin kurang lebih hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Penyuluh tadi. Jadi tentang masalah perceraian ataupun orang yang minta nikah siri. Jadi masjid kami ini sebagai rujukan para ulama bilang itu. Jadi seringkali di situ tamu-tamu kita dari mancanegara, Singapura, Malaysia, itu mau nikah siri dengan orang kita, orang Batam. Nah, di sini kami pribadi serba repot. Artinya apa? Di situ kalau toh di situ mungkin ada misalnya sekedar kebijakan dari Kementerian Agama bahwa di situ peraturan yang di situ disebarluaskan di masjid-masjid yang ada di Kota Batam. Artinya imam masjid tidak bisa menikahkan apa namanya itu siri ya, nikah siri ya. Jadi itu yang pertama. Jadi bagaimana untuk solusinya kita bisa memberikan pengarahan yang lebih kuat kepada mereka-mereka yang datang ke tempat kita atau tempat yang lainnya. Artinya kalau ada surat jenis sertifikat atau surat keterangan dari Kementerian Agama, ini loh Pak, Bu, kita tidak berhak untuk menikahkan. Karena apa? Yang kita dengar sering-sering itu banyak di antara teman-teman kita masjid-masjid itu di situ masih mau menikahkan siri. Bahkan kami ditantang juga, itu di sana kita nikah dan lain sebagainya. Ya mohon maaf kami tidak bisa untuk membantu itu. Akan tapi kalau sekedar untuk tasdid nikah, insya Allah kami siap untuk membantu. Itu nanti minta solusinya dari Bapak Bimas Islam. Kemudian yang kedua untuk masalah mengalafkan dari Nasrani ke Islam, itu apakah ada aturan setiap masjid bisa mengalafkan orang Nasrani yang mau Islam? Apakah di situ sebenarnya tugas ini ada tugas penyuluh, ataukah semua imam masjid bisa memproses untuk mengalafkan daripada saudara-saudara kita yang ingin masuk Islam? Kemudian apa saja ketentuannya di sini? Karena yang jelas kami sering Masjid Al-Amin di situ juga didatangi yang mana di situ bukan anggota kita, bukan jamaah kita. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Penyuluh tadi, dari mana-mana diangkat dan sebagainya. Yang baru-baru ini juga, ini baru kemarin datang ke Al-Amin, ya kita layani karena kita berusaha menjadi khotib rumah juga dari Kating Lama datang ke sana. Artinya apa? Kalau di situ memang di situ setiap masjid berhak ada surat rekomendasi untuk bisa memualafkan. Alangkah baiknya kita enak mengarahkan. Datang aja ke masjid yang dekat. Jelas itu, orangnya jelas, itu benar-benar warganya dan lain sebagainya. Karena Al-Amin juga seringkali didatangi daripada saudara kita yang ingin mualaf. Itu saja mungkin sebagai wacana minta solusi dari Bapak Bimas Islam bagaimana untuk solusinya yang terbaik. Karena memang ya kita akui masih Al-Amin menjadi sorotan rujukan yang mana di sana enak dan sebagainya. Enaknya apa gitu, kira-kira gitu. Kalau untuk acara pesta ya silakan gitu. Pesta di gedung kita Al-Amin. Ya, gratis. Gratis. Kalau untuk khusus Ustaz Sofyan gratis. Yang kedua, Kalau Ustaz Sofyan gratis. Pesta gratis, daftarnya yang bayar. Mungkin itu cukup sementara yang kami sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Pengurus dan Nabi Informasi.com yang saya ini buat pertanyaan ya Pak. Saya minta dikasih apa namanya masukan ya
tentang majelis taklim ini seperti biasanya kan majelis taklim BKMT, Permata dan majelis taklim yang lain sudah banyak untuk perempuan. Jadi di angka perceraian yang tadi, jadi seumpamanya ibu-ibu itu udah sering dikasih wejangan, dikasih apa gitu dalam majelis taklim. Bagaimana kalau untuk majelis taklim bapak-bapak ditingkatkan gitu dari masjid ke masjid? Jadi kalau ibu-ibu saja sekitar kita tidak bisa bapak. Iya Pak, jadi kan tidak sebelah pihak gitu loh Pak. Kalau kita kan biasanya kan ustaz-ustaz itu bapak-bapak. Nanti ibu kan kalau ada ibu sementara sebelah pihaknya tidak beda di sana Pak. Makanya kalau penyuluh-penyuluhnya itu diturunkan juga untuk bapak-bapak. Baik itu disampaikan oleh Pak tadi itu ujung-ujungnya sih ya udah lah ujung-ujungnya duit dan ya karena persoalannya memang ya udah ujung-ujungnya duit juga itu. Jadi saya cuma jadi catatan barangkali perlu kita tekankan, nanti Pak Kasih nanti menyimpulkan yang jadi catatan bagi kita pun perlu hati-hati juga jangan sampai kita dimanfaatkan. Itu perlu juga kita tekankan karena memang ada juga orang sengaja begituan itu. Nah, karena itulah kerjaannya. Kerjaannya itu takutnya gitu kan gitu. Jadi dia justru model-model kayak gitu kan orang yang tidak beragama nampak saya kalau gitu. Sampai begini itu sama kalau saya jumpa ada orang itu kan sama seperti orang yang mempermainkan agama. Kalau sempat 4 kali murtad 4 kali apa gitu kan pindah-pindah agama. Ya, perlu kita artinya waspada kita, perlu kita penekanan, perlu kita pelajari dia baik dengan dia. Tapi bukan itu tadi intinya tadi urusannya ada ekonomi. Memang persoalan ekonomi ini menjadi persoalan kita bersama. Dulu kita berharap dengan adanya koordinator UPZ di kecamatan itu barangkali bisa sedikit membantu. Kita tak tahulah UPZ di Kua ini apakah berjalan apa tidak. Tapi yang pastikan harapan kita dengan adanya UPZ di sini, para calon pengantin itu dulu kita sudah sarankan kepada Pak Kua. Kalau Pak Kua sekarang minta duit apa segala macam tak boleh. Semuanya harus di Kua itu, baik di kantor-kantor manapun sekarang kan posisinya gratis. Cuma paling tidak Pak Kua itu pada saat penasihatnya bisa mengarahkan, awak mau selamat dunia akhirat, mau sakinah mau ada warahmah, tapi tidak begitu dia. Paling tidak, awak rajin-rajin berinfak ya, rajin-rajin berzakat. Tuh, jika ada UPZ itu, berzakat awak boleh gitu. Sebelum mau nikah berzakat dulu lah. Bisa begitu. Harapan kita mau begitu. 100 selamat 200 selamat. Ya, harapan kita kemarin untuk mengaktifkan UPZ yang ada di Kua itu. Karena beliau Kua ini kan punya UPZ. Ya, ini koordinatornya malah dia. Kalau minta dana dari UPZ yang ada di masjid musola itu kan tidak sekali setahun orang itu kadang-kadang. Jadi harapan kita UPZ yang ada di kantor Kua itu bisa dimanfaatkan lah. Saya pikir tidak salah kalau seandainya kita bilangkan pada saat penasihat perkawinan salah satu indikator keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ya banyak-banyak berinfak. Kayak ada salah itu, banyak bersedekah, banyak belajar zakat. Biar bersih kalau harta awak itu dengan zakat. Tidak pernah bayar zakat selama ini. Jangan-jangan selama seumur hidup dia bekerja, anak muda tak pernah bayar zakat. Biar keluarga bahagia semacam sekali setahun lah paling tidak bayar zakat sekarang. Minimal mau kawin baru bayar zakat. Ada masalah. Karena pendapatan dia selama ini kan tak dijakatkan dia barangkali bisa gitu. Mungkin itu bisa dimanfaatkan ke sana. Harapan kita dulu kan begitu bentuk UPZ ini. Tapi nanti kita apakah apakah di sini berjalan atau tidak, tak tahulah saya kan. Yang pasti urusan ekonomi ini kita serba salah. Artinya kadang-kadang kita banyak cakap aja kita kadang-kadang kan. Kita bilang begini, kita berzakat macam-macam, sementara kita pun juga tidak bisa susah. Kita pun susah nak menolong orang. Jadi kita harus orang kaya dulu bisa membantu orang kan gitu. Repotnya kan datang orang minta bantuan ke kita, sementara kita juga butuh bantuan. Itu masalahnya tuh. Nah, saya minta bantuan ke kita, sementara kita juga butuh bantuan. Itu yang persoalan. Ya nanti Pak Kasihlah menjelaskan bagaimana solusi terbaik pada kalian itu. Yang kedua terkait dengan yang disampaikan
Pak dari Masjid Alamin. Ya, Pak Ustadz luar biasa masukan saya, baru sadar saya ini tugas saya ini. Jadi saya makanya kami ke sini itu perlu mendapatkan masukan-masukan itu yang begini. Jadi terima kasih banyak pada urusan ke masing-masing itu nanti insya Allah tidak nanti melalui gua, melalui dari kemana juga nanti buat surat edaran. Nanti kami akan coba buatkan surat edaran. Pertama terkait dengan apa yang disampaikan beliau bahwa di masjid musola itu tidak ada diperbolehkan untuk pelaksanaan nikah siri, apalagi imamnya juga melaksanakannya kan gitu. Nanti kita buatkan edarannya, macam himbauan edaran. Itu terima kasih banyak. Sekaligus nanti kita rangkai dengan edaran juga terkait dengan bahwa ini yang tidak dibolehkan, justru kalau mengislamkan orang itu dibolehkan kan gitu. Nah, cuma nanti kita bikin aturan mainnya. Kalau mengislamkan itu sudah mengislamkan, apakah dilepas begitu saja kata mungkin. Nah, untuk mendapatkan sertifikatnya tentu melapor lagi ke gua, dan nanti Pak Imam yang mengislamkan itu bertanggung jawab untuk membimbing. Kan begitu nantinya jadinya. Ya mudah-mudahan nanti kita terima kasih Pak Ustaz masukannya. Selama ini memang lupa atau memang terlupakan atau memang kita tidak sadar untuk itu, sehingga tidak ada surat edaran terkait dengan persoalan nikah siri, juga persoalan kepastian terkait dengan boleh tidaknya itu melaksanakan prosesi mu'alaf tadi masuk Islam itu. Dan yang ketiga nanti daerah Kota Bekasi, saran dari B Permata tadi, memang perwiritan ini sebenarnya majelis taklim Bapak itu ada, cuma tak majelis taklim namanya. Itu masalahnya. Itu yang saya paham. Karena BKMT itu di tempat kami, pengurus BKMT itu tidak ada perempuan Bapak. Pengurus BKMT dan Permata di tempat saya itu adalah bapak-bapak di kampus saya. Karena BKMT itu adalah nggak mesti harus ibu-ibu. BKMT Permata itu semua. Saya coba di tempat saya di Taman Raya, saya tinggal di Taman Raya. Taman Raya majelis taklim saya sana itu kami 3 RT punya majelis taklim bapak-bapak 3 RT-nya. Bahkan lebih kencang di sana majelis taklim bapak-bapak daripada ibu-ibu. Di tempat saya Taman Raya. Silakan nanti datang masjid taklim kami. Bapaknya. Ya, saya sudah sering sampaikan kepada Pak Kasih bahwa majelis taklim kami di 3 RT itu terdata semua di Kemenang. Majelis taklim di RT itu, majelis taklimnya bapak-bapak seluruhnya. Itu yang diadakan setiap malam Jumat. Jadi kalau wiritan malam Jumat itu itulah bahagian dari kegiatan majelis taklim bapak itu. Cuma selama ini yang kurang disosialisasi kepada kami. Perlu sosialisasi bahwa perwiritan bapak yang malam Jumat di rumah-rumah itu, perwiritan malam Jumat yang di komplek itu adalah bahagian dari majelis taklim. Cuma tadi sebutnya majelis taklim itu maksudnya wirid bapak. Iya. Sebenarnya banyak juga Bu. Cuma namanya wirid bapak. Mungkin nanti tinggal diganti aja, sama-sama kita mensosialisasikan. Wiritan bapak-bapak itu resmikan menjadi majelis taklim. Iya betul. Saya di RW saya, RW 18, saya RT 1, RT 2, RT 3 itu 3-3-nya terdata di kemana? Namanya majelis taklim, bukan perwiritan. Jadi mungkin itu perlu bagus itu sarannya supaya nanti kita sama-sama mensosialisasikan masing-masing di komplek kita itu yang ada perwiritan bapak-bapak. Yuk sama-sama daftarkan menjadi majelis taklim. Jadi bukan berarti tidak ada bapak-bapak Bu. Jadi bapak sebenarnya ada. Justru kalau ibu-ibu majelis taklimnya 2 kali seminggu, kami setiap malam Jumat. Jumat kali seminggu kami. Jadi namanya nanti MTBB ya. Bukan pakai BP, nggak ada pakai BP. Saya majelis taklim Rodotul Jannah. Isinya berapa? Keren. Iya sama. Yang satu lagi di RT 2 itu masih majelis taklim An-Nikmah. Nikmatul Jannah. Kami RT 1 Rodotul Jannah, RT 2 Nikmatul Jannah, RT 3 Hasanah. Rodotul Jannah. Pokoknya pakai jannah semua. Iya, Bapak ya. Majelis taklim Bapak, perwira Bapak tuh. Itu saya yang ngasih tahu. Karena saya contoh di tempat saya bilang kita ini nggak ada perwira, majelis taklim ini saya bilang. Biar legal dan jelas. Jadi RT saya, RT 1,
RT1 namanya Majelis Taklim Wadatul Jannah, RT2 nama Majelis Taklim Ni'matul Jannah, RT3 lupa saya namanya. Ada. Jadi itu terdaftar di Kementerian Agama menyebutkan dari 3 pertanyaan tadi. Pada Pak Kasih dipersilakan. Baik, terima kasih. Terkait tentang edaran segera dibuat Pak Sedin, saya sering dipanggil Polda terkait saksi ahli. Jadi yang dikasih itu bisa dipenjara itu imamnya, ustadznya. Kalau ada bukti foto dan pengaduan. Cuma masalahnya yang dikasih tak mengadu juga. Gitu. Dia diam juga karena dia merasa diuntungkan. Jadi sehingga kita bukan tidak tegas di kuah itu, karena kita nggak dapat bukti dihilangkannya. Jadi kalau ada betul-betul yang menikah itu suaminya atau apa mengadukan, bisa dipenjara. Itu hukumannya 5 tahun penjara karena menikahkan orang dalam hubungan yang sah. Penjara 5 tahun. Ini saya masih bolak-balik panggil Polda ini, saksi ahli. Ada pasal 279. Nah, cuma mau dah ibu mengadukan suaminya yang kawin lagi itu di penjara 5 tahun modal. Nanti mikirlah nak membayar sekolah lah, istri tagihan lah, banyak lah paket belum dibayar. Akhirnya mentah lagi bahwa. Jadi Pak Imam, Pak Ketua IPIN, mewakili itu penjara 5 tahun Pak. 5 tahun. Mau kalau kita kan boleh. Ini ada orang yang adukan biar saya telepon Bapak. Adukan suami intelnya. Karena saya ada balik di Polda ini terkait tentang yang menikahkan siri itu di PP 21 itu kena dengan KUHP 279. Jadi ancaman 5 tahun penjara. Jadi kalau apa penyuluh ya pengurus, kalau Bapak tega dah, nanti Ustaz kita sendiri kita penjara. Jadi mal dipanggil oleh Pak Kwa, ada buktinya, kasih teguran pertama, kedua, ketiga, bandel juga lagi. Nanti panggil yang mesti dirugikan, harus ada yang ngadukan. Kalau nggak ada yang ngadukan nggak bisa Bu, karena ini bukan apa namanya, bukan sudah tapi dia ada gede aduan. Boleh, ada yang mengadukan di sini, ada Ustaznya, ada fotonya. Ada solusi lain Pak? Karena ternyata pernah datang. Solusi lain memang harus dibuat gerak. Maksud kita gini Pak, Ya. ada surat keterangan apa edaran karena kan selama ini dasar hukumnya selama ini saya kira imam masjid pada nggak tahu, banyak nggak tahu. Saya kira Pak tidak tahu, karena undang-undangnya kan begitu, Undang-Undang 74, kita ada undang-undang perkawinan. Semenjak saya lahir, undang-undang sudah ada, saya belum lahir aja undang-undang ada. Jadi yang berhak menikahkan kalau keluarga bubarkan aja kuah ini kan itu masalahnya. Cuma kan karena dia siri, dia dianggap wali, padahal dia tidak ada wali, kan berzina seumur hidup hari kiamat tuh. Masuk neraka imam itu. Ada hukuman walinya apa? Bapak tidak, saudara kandung tidak, paman tidak, cuma Ustaz aja. Gimana wali letaknya? Apa hukum wali? Nah karena tadi kata Pak Ustaz itu ujung-ujungnya duit, nikahkanlah dia. Jadi wali. Tak sah nikah itu biar kiamat loh. Lahir anaknya zina sampai hari kiamat zina aja itu. Nah, sekarang kalau nanti kami akan buat edaran sekarang hari ini atas masukan bapak-bapak tadi. Cuma yang jelas pernikahan siri ini nggak bisa diproses, Pak Imam. Kalau tidak ada yang ngadukan. Jadi jangan nanti kami bilang pembiaran di kuah, jangan ya. Karena kami sering ngadukan orang tak ada yang mengadukan. Tapi panggil istrinya, jangan apa kesan suami saya. Cuma ada itu. Nanti udah berdapat di depan dia kasar intel. Damai aja lah Pak, damai pula dia macam. Kalau macam mana tuh Pak? Saya pusing saya ya. Padahal kita ingin membuat efek jerah Pak. Jadi itu masalahnya di pengadilan begitu di Polda. Sekarang saya masih nangani di Polda, 5 tahun penjara. Begitu sampai sana nangis istrinya, damai aja Pak, damai aja terserah. Gak bisa. Cuma kita yang jadi masalahkan ini nanti edaran kita itu jadi ketidakabsahannya tadi itu karena dia bukan wali. Jadi
bukan hanya di sini. Itu yang kemarin yang dipanggil di Polda itu yang dari Nongsa juga, imam juga, ikut juga kita, PMB juga. Ya tadi karena mungkin tak mana ada ilmunya cemana, atau dia menjadi wali-wali daya warung buat dia pemahamannya kayak gitu. Jadi Pak, mungkin alangkah baiknya nanti bisa kerjasama dengan MUI. Artinya karena di situ disatukan sekalian referensi daripada hukum-hukumnya. Jadi selain edaran peraturan pemerintah, di situ disatukan sekalian referensi hukum-hukum orang-orang yang melaksanakan seperti itu berhak menyimpangi. Ya, jadi artinya kan di situ jelas para imam masjid masa di situ nggak memahami dengan keterangan hukum dasar hukum ya. Karena memang sama ini memang sepertinya sudah Pak Presiden UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, Jadi sekalian ini sosialisasi ya, bentuknya MT Permata. Sekarang saya tanya Ibu kok bisa ngaji nih? Jadi sosialisasi. Pak Imam nikahkanlah tetangganya. Terus Ibu datanglah sebagai itu jadi malah menikahkan. Menurut Ibu bagaimana, sah atau tidak? Jawaban jelas, sah atau tidak? Tidak. Alasan sebabnya? Karena dia bukan bertugas dan bukan bertugas yang ditunjuk sebagai yang menikahkan Pak. Setelah itu satu lagi. Wali. Kalau tidak ada keterkaitan Pak, angka ini tuh Ibu udah bagus itu bisa menerangkan. Iya. Makanya saya nggak pernah diundang Pak. Iya tahu ya. Udah. Tadi kan Nanti diundang. ya, jadi artinya betul tadi kata Pak Ketua IP, ini pakai disebarkan ke semua surat-surat juga, termasuk juga dasar hukumnya, undang-undang juga termasuk dasar hukum fikihnya. Yang kedua juga tolong dibantu kami karena BKMT, Permata, Majelis Taklim, organisasi ini tak membantu kami, ya kami pun nggak akan bisa bergerak juga. Makanya ini perlu koordinasi, konsultasi, jadi gitu. Jadi yang dirugikan kalau seandainya menikahkan orang tuanya, sah tak? Sah, cuma tidak punya kuatan hukum. Nanti pergi lagi kantor gua, minta buku lama, dimundurkan, kasus lagi di pengadilan. Iya betul Pak. Pusing saya punya. Karena mundur dokumen itu masuk penjara lagi karena memasukkan dokumen negara. Nanti ini kasus lagi suami ibu, bukan ibu di sini, ibu di sana lah. Iya. KTP-nya dibuatnya belum nikah. Ya Allah banyak kan. Biar maksud saya biar terbuka wawasan hari ini. Oh gitu ya Pak ya. Bukan kami misalnya Pak Puannya preman, tidak. Memang di KTP itu belum nikah. Jadi Ibu setelah ini pulang lihat KTP suaminya. Kalau belum berubah, pasti ada indikasi mau nikah lagi. Ya Allah, saya sering dipanggil kejaksaan di Polda Intel. Jadi, maka dipanggil lah. Akhirnya Pak Puan diseret-seret. Kalau lihat KTP-nya memang belum berubah, belum nikah. Yang salah siapa? Pak Puan juga disalahin. Ya Allah, banyak kali nasib Pak Puan. Sudah gratis, kita lagi masuk ke penjara lagi. Lagi ya surat kematian malah. Surat kematian. Oh surat kematian ada ya? Ada yang untuk mualaf, makasih. Ini ada bina mualaf ya Pak Ketua DMI, ketua kita. Nanti tolong dikoordinasikan ya. Kan dalam pembinaan sampean kan, dibina juga. Nanti yang penting bawa yang mengislamkannya Pak Imam, tapi bawa di bawah tanda tangani Pak Kua kan biasa itu kan, sertifikat mualafnya. Jangan nanti kejadian kemarin, masalah kalau sudah diselesaikan, dia masuk Islam, tapi nggak ada bukti sertifikat Islamnya, akhirnya mau dimakamkan secara Kristen. Iya kan kemarin itu kan, akhirnya turunlah Pak Resden dan kawan-kawan. Lama juga tengkarnya, menang kita. Menang. Kalah, karena ada bukti loh. Kan gimana? Ya Allah, saya kasihannya apa? Kasihannya secara rohani, ya Islam kafah sempurna, tapi secara bukti tak ada. Dia dibagikan jas, bagikan haleluya, hale-hale yang dokumen. Coba bayangkan tuh. Jadi ini semua perlu dokumen, perlu identitas. Kalau ada tanda tangan Pak Kua, Pak Imam, kuat lagi malah mau kuat kita kuat. Itu nanti tolong disampaikan. Nah, jadi terkait ketahanan keluarga, tolong penyuluh, Pak Siregar. Kawan-kawan kan punya pilihan. Bapak-bapak tadi berapa? Nah, 2, alhamdulillah ada Bu, 2.
lagi, Pak Yai, ada Bapak sampean. Ada pengajian akidatul awalnya. Berapa Bapak kalian? Ada majelis Bapak ada juga Pak. Ya, ada juga berdua. Ada. Berangkat berdek pulang bareng ada Pak. Sampean berapa? Sampean. Gaji. 3 loh, ada loh Bu. Ada. Abu Salam ada. Nah, jadi nanti kalau direkam lah ya Pak Koya, bahwa kita apa memang yang hebatnya kami tak siapin lah, tetapi ibu nomor 1. Iya. Di mana-mana nggak ada lawan ibu lah. Kenapa Pak ini banyak yang kerja kadang pengajian rutin masjid malam. Saya kira Baik, tadi sudah hampir seluruhnya terjawab bahwa terkait dengan UUD tadi ya sedikit sudah ada solusi dah. Nanti kalau terkait dengan mualaf langsung ke Pak Perlon Tanjung, karena kebetulan Pak Perlon Tanjung ini adalah ketua HBMI. Jadi pengurus ya sekretaris HBMI, pengurus HBMI di kota, dan kebetulan memang ada dapat bantuan dan ada anggaran untuk itu, tidak masalah. Ya mungkin nggak banyak tapi bisa dibagi-bagilah karena sekota Batang. Oke, cukup ya.